Ustadz untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan, baik beliau yang membacakan, mendapat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad Fikri Zulfaini, kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin.
Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul azizul hakim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Muhammad Fikri Zulfaini. Semoga kalam ilahi yang dibacakan tadi mendapatkan barokah daripada Allah, baik untuk yang membacakan maupun untuk kita yang mendengarkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kegiatan selanjutnya yaitu kami minta sepatah dua patah kata dari Ketua Pengurus Dewan Pengawas Masjid Nurul Iman kepada Bapak John Henry, kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. اللهم صل Sallu ala Nabi Muhammad. اللهم صل وسلم Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan serta sebagai nikmat sehingga kita semua dapat hadir pada kegiatan tabligh akbar dan selawat menghibah dalam rangka syukuran penetapan nama masjid. Semoga Allah apapun yang kita niatkan, kita rencanakan, kita kerjakan ini menjadi amal ibadah yang berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dengan sentiasa mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat ini senantiasa mendapat syafaat beliau. Amin robbal alamin. Yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Abi Alfi Muhammad Ismail, selamat datang Pak. Yang terhormat Asisten Pem dan Kesra Provinsi Kepulauan Riau Dr. Aris Fadliat SSW MSI. Yang terhormat Kepala Kantor Kemenang Kota Tanjung Pinang diwakili oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Bapak Fadri Mubarak. Yang terhormat Gubernur Kepri periode 2016-2019, tokoh masyarakat Kepri, satu Gubernur Kepri bidang Kesra dan keagamaan Bapak Dr. Nasruddin Basridul SSW MSI, selamat datang Pak. Yang terhormat anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Hajah Ismiati SPD AUD, selamat datang Ibu. Ketua Basnas Provinsi Kepulauan Riau yang mewakili. Yang terhormat Asisten Pemkesra Sekda Kota TPI, Ketua DMI Kota TPI Bapak Dr. Andus Haji Tamrin Dahlan MSI. Yang terhormat Kabak Kesra Sekda Kota TPI diwakili oleh Bapak Dr. Chandra Kesnadi SAG MA, selamat datang Pak. Yang terhormat Camat Tanjung Pinang Timur Bapak Haji Sabarlis SAG MSI. Yang terhormat Ketua DMI Tanjung Pinang Timur Bapak Kul LH Ulul Abab MSI, selamat datang. Yang berkenan hadir besar tidak dapat kami himbau, gelar kecil tidak dapat kami sebut nama. Bapak-bapak dan hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami mewakili DKM menyampaikan ribuan terima kasih atas waktu yang Bapak-bapak, Ibu-ibu luangkan memenuhi undangan taklim akbar di Masjidul Imam ini. Ucapan terima kasih juga perlu kami sampaikan kepada panitia pelaksana kegiatan yang terdiri dari DKM masyarakat yang tidak henti-hentinya mempersiapkan kegiatan dalam beberapa waktu 3 minggu ke belakang ini sampai dengan pelaksananya tabligh akbar ini. Mudah-mudahan jadi payah saudara-saudara DKM dihitung sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, terima kasih juga kami sampaikan pada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, baik dukungan secara moral maupun dukungan secara materi. Pelaksanaan tabligh akbar ini sejatinya merupakan bagian daripada ungkapan rasa syukur jemaah Masjid Nurul Iman dan masyarakat sekitarnya kampung Sungai Cara pada umumnya. Ucapan syukur tersebut berkaitan dengan penetapan status yang tadinya merupakan Surah Nurul Iman yang ditingkatkan menjadi Masjid Nurul Iman sesuai dengan surat keterangan Kantor Urusan Negara Kecamatan Tanjung Pinang Timur tanggal 11 Agustus 2025. Selain kegiatan ini juga menjadi sarana bagi kami memperkenalkan kembali kampung Sungai Carang ini kepada lingkungan sekitar, bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini kampung Sungai Carang ini telah mengalami perubahan di beberapa sisi, terutama sisi
kepadatan penduduk, di mana terdapat warga yang berdomisili di perkampungan dan juga warga yang berdomisili di wilayah perumahan. Setidaknya sampai saat ini 5 titik perumahan yang berada di sekitar kampung Sungai Jalak ini. Perubahan status Surah Nurul Iman menjadi masjid ini adalah bagian dari perjalanan panjang yang belum selesai. Dari pengurus DKM dan masyarakat sekitar, alhamdulillah sampai pada detik ini kami merasa bahwa peningkatan status masjid ini juga diiringi dengan giroh jemaah beribadah memulai dari orang tua sampai dengan anak-anak. Disinilah perjalanan panjang yang belum selesai. Kami maksud yang diawali giroh atau antusias jemaah untuk beribadah belum diimbangi dengan sarana dan pendukung masjid yang belum memadai. Yang pertama, luas bangunan. Yang kedua, bangunan terpeki dan sarana pendukung lainnya. Dapat kami informasikan bahwa untuk luas bangunan saat ini masjid ini sejatinya masih menggunakan bangunan surau yang lama seluas 12 kali 12 meter persegi atau 144 meter persegi. Kemudian dalam proses peningkatan surau menjadi masjid, penambahan luas bangunan utama seluas 11,5 kali 10 meter. Jadi luas bangunan utama saat ini berjumlah 259 meter persegi. Luas bangunan ini dirasa masih sangat kurang, mengingat pada waktu-waktu tertentu luas bangunan ini tidak cukup menampung antusias jemaah beribadah seperti di bulan Ramadan dan melaksanakan sholat Id, peringatan hari-hari besar Islam setiap tahunnya. Oleh karenanya kami dari DKM berencana melakukan renovasi dengan skala besar, baik dari sisi penambahan luas bangunan yang tadinya 259 meter persegi menjadi 432 meter persegi atau 16 kali 27 meter, maupun dari sisi desain bangunan ke depan. Rencana pembangunan masjid sesuai dengan yang bapak-bapak dan ibu lihat di layar. Bapak, ibu, dan para tamu undangan yang kami hormati, dalam kesempatan ini tabligh akbar ini kami berterima kasih bertema meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memakmurkan masjid. Kami berharap mudah-mudahan yang kami serta pihak-pihak yang ingin dan membantu membangun pembangunan Masjid Nurul Iman ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai cara Allah memakmurkan masjid. Amin. Pada akhirnya kami bagian dari masyarakat hanya akan berhenti pada titik usulan tanpa bantuan dan uluran tangan dari pihak-pihak pemangku kepentingan berbuat kebijaksanaan. Mudah-mudahan apapun yang kita rencanakan dapat dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan pelaksanaan tabligh akbar ini. Semoga jerih upaya Bapak dan Ibu semua dimulai Allah
sebagai ibadah dan amal kebaikan. Akhir kata, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak John Henry selaku Ketua DKM. Dari sambutan beliau kita menjadi yakin bahwa apa yang kita dapat hari ini bukan untuk dibangga-banggakan, tapi untuk menjadi batu pijakan sebagai langkah besar yang akan kita ambil ke depan. Baik, tadi mungkin Pak John agak sedikit ketinggalan. Kami ingin menampilkan juga Bapak kegiatan-kegiatan yang ada di masjid ini. Mohon diputar. Baik, terima kasih. Video pendek tadi sebenarnya masih ada beberapa detik lagi, tapi karena sesuatu dan lain hal ada kendala teknis, mungkin tidak bisa ditampilkan semuanya. Dan mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang kita niatkan mendapat kelancaran, kemudahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Asisten 1, Bapak Arif Alila, dan kami ucapkan selamat datang juga kepada Ibu Irawati, anggota DPRD Kota Tanjung Pinang yang tadi di awal lupa kami sebutkan. Mohon maaf Bapak Ibu. Selanjutnya kami minta kepada Bapak Sabarilis selaku Camat Tanjung Pinang Timur untuk memberikan sepatah dua patah kata sebelum kita bergerak ke acara selanjutnya. Ya, kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selangat ikan belanak pun ikan, terasa sedap kalau dimasak semur. Yang jawab salam saya doakan semoga Allah panjangkan umur. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Nurdin Basir, mantan Gubernur Kepulauan Riau sekaligus staf khusus Gubernur Kepulauan Riau, hadir bersama-sama kita Bapak Asisten 1 Provinsi Kepulauan Riau, sahabat kami di Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau juga, Bapak Boy yang dari tadi mencatat kira-kira apa kebutuhan daripada pengurus masjid pada malam hari ini. Betul Pak Boy? Nah, sudah dicatat Pak, tenang saja. Al-Mukarram beserta dengan seluruh jamaah, para santri-santri yang hadir pada malam yang berbahagia ini, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Ibu Hajah Ismiati beserta dengan mantan pacar beliau. Betul Pak? Nah, itu dia. Hadir juga bersama-sama kita pada malam hari ini Ibu Irawati, anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Dapil Tanjung Pinang Timur. Tanjung Pinang Timur kan? Dapil 2 ya. Oke, baik. Beserta dengan
keluarga yang hadir pada malam hari ini. Kemudian mohon maaf yang saya nampak saja di belakang ada sekcam kami, ada lurah, ada kabak kesra yang diwakili, kemudian ada ketua masjid, para tokoh masyarakat yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu, ibu-ibu, seluruh jemaah yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Puji dan syukur kepada Allah SWT, bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mendengar bacaan yang telah disampaikan oleh qori kita tadi, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika takunu minal muhtadin. Pada malam yang berbahagia ini saya tidak bisa berpanjang-panjang menyambung lidah apa yang disampaikan oleh ketua masjid tadi, Bapak dan Ibu. Telah sama-sama kita lihat, telah sama-sama kita saksikan, hari ini wakil daripada Pak Gubernur ada di kita di sini, wakil daripada Pak Wali Kota pun hadir di sini. Itu ya. Kalau kita berbagi tugas, saya pikir apa yang disampaikan oleh ketua masjid tadi insya Allah akan terasa ringan. Jadi nanti tugas Pak Nurdin berbisik-bisik dengan Pak Gubernur. Setuju dong? Tugas Pak Asisten 1 nanti mereka mencatat apa yang telah disampaikan oleh pengurus masjid. Setuju Pak Asisten? Setuju. Tugas Bu Ismiati nanti mengetuk palu di DPR. Kalau hanya sekedar gambaran-gambar yang disampaikan tadi, kata Bu Ismati, kecil lah itu. Betul kan? Kecil ya? Betul. Pak Asisten nanti tugasnya mencatat, mengusulkan. Pak Nurdin ditugaskan untuk bisik-bisik Pak Gubernur, ya. Jadi nanti tugas Bu Ira bagian teras yang kecil-kecil pun tak masalah. Bawa proposal Pak Camat, ya. Pak Wan nanti aminkan dari belakang. Insya Allah selesai tuh. Pak Ustadz Jatra ya, Pak Ustadz Ismail ya, selesai kan? Selesai. Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita harapkan, kita doakan, didengar, diterima oleh Allah SWT. Mudah-mudahan nanti di 2026 Kampung Sungai Carang ini akan banyak perubahan-perubahan Bapak dan Ibu. Mohon maaf, ini bagian agak sedikit pinggiran Pak Nurdin. Kita Tanjung Pinang Timur ini warga kita 120.000 jiwa, 3 kali lipat Kabupaten Anambas. Anambas penduduknya 46.000, Tanjung Pinang Timur 120.000. Jadi kalau Kampung Sungai Carang ini tak bisa bangun, kalah dengan Anambas, malu Pak Nurdin. Malu Pak Asisten 1, apalagi Pak Kumi, malu mantan kepala dinas. Nah itu yang tak sedap dengan Bu Ismiati, masa tapi Tanjung Pinang tak bisa nesahkan KPBD. Selesai lah ya. Pak Arit selesai. Kalau Pak Arit dah senyum, untuk saya pun dah senyum. Dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah, mohon maaf harap diberi atas segala hilaf dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Sumarilis selaku Camat Tanjung Pinang Timur yang sudah membangkitkan semangat kita juga tadi ya untuk bersama-sama membangun rumah Allah. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah nanti, insyaallah, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Takbir. Allahu Akbar. Selanjutnya kami minta kepada salah satu tokoh masyarakat Kepulauan Riau yang saat ini juga sebagai staf khusus Gubernur Kepri di bidang Kesra dan keagamaan dan juga mantan Gubernur periode 2016-2019 Provinsi Kepulauan Riau. Kami mohon dengan segala hormat
Bapak Nurdin Basirus Esos MSI kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Agak gugup nih karena kebelah dengan sambutan Pak Camat, dan dia tak sangka kalau saya dapat berdiri kepada forum yang sangat mulia ini. Yang mudah-mudahan ini tentunya menjadi keberkahan bagi kita semua. Saya menyapa dulu, nama Pak Camat. Dari dulu saya tak pandai kata-kata, kalau istilah keren saya tak pandai protokoler. Dan penting saya peringat bahwa tahun lalu ini di Tanjung Pinang Timur ya, selalu banjir. Selalu saya nanggung gitu, lompat sana lalu sana botol sini, yang mudah-mudahan tak banjir lagi lah. Nah, sama dengan janji Allah. Andai suatu negeri itu penduduk beriman bertakwa, Allah akan beri rahmat dan rahmat. Ini salah satu cirinya telah di musiknya bagus dari rumah, nanti insya Allah jemaahnya ramai. Mudah-mudahan subuhnya macam Jumat. Tapi kata Nabi nak tengok orang beriman tu tengok solat subuhnya sama solat isya-nya. Nak tengok Islam tu air lagi. Sampai kotak, belai kotak, haluan dari dua sambil. Sembayang tidak, pasti tidak, ada air-air dia lagi. Belum-belum ketika air puasa masih panjang. Tentu yang saya hormati Bapak Asisten 1, kemudian Sekda Pemerintah Provinsi. Ini terus terang Pak, ini Sekda saya sepanjang masuk. Beliau kalau boleh saya jujur, sebagai adik saya yang banyak membantu dalam kelemahan dan kekurangan saya waktu dari Karimun sampai ke provinsi. Dia adalah PNS yang profesional. Alhamdulillah dia hadir bersama kita. Tentunya saya merasa senang dan bangga. Pak Wali Kota mungkin atau wakilnya, mungkin tak asisten, saya tidak tahu, saya tak kenal. Mungkin Pak Fitra biasanya ada di divisi untuk model. Wali Khusus Al-Mukarram Ustaz Adi Alfi Muhammad Ismail, Ustaz Rombongan. Kaipal Kasih. Alhamdulillah. Pokoknya arah tanggung lah. Asal dia harap tambah dulu lah. Ini model orang kalau grogi gitu Pak, cakap meracau. Jadi terus anggota DPRD provinsi dan Kota Tanjung Pinang mungkin yang hadir tadi, Kakak Ketua Penting, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Iman, Sungai Carang, Kota Tanjung Pinang, Pak Imam, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Guru, Ketua Agama, Kedai Pandai, Ibu Bapak, biasa santri santriwati
hati yang mungkin tak dapat saya sebut satu persatu. Ini adik saya juga nih, Pak Boy. Ya, tak tua dah pakai Boy juga. Nah, ini semua pejabat yang pernah bantu saya, mereka yang sukses ini. Ya, alhamdulillah Pak Boy kalau kita pensiun sekarang terserah aja. Pejabat yang pensiun tidak membawa apa-apa istilah permasalahan itu syukur Pak. Ya, Pak Camat itu tengkot. Masalah. Kalau tengkot. Bukan gampang jadi camat tuh kalau musim hujan gini. Tengok dia, saya nanya kenapa Pak Camat? Emang udah tidak terpesik apa gitu. Pak Camat tuh. Itu kalau Pak Camat, Pak Guru terpesik undang lagi. Guru Pak Camat itu kenapa Pak Camat mancing-mancing saya cakap, padahal muka. Alhamdulillah, saya kan kurang lebih kemarin 3,5 tahun saya di Tanjung Pinang, tak semua saya jumpa, tak semua saya kenal. Masing-masing sibuk kan masa kalau mak sibuk hantar anak sekolah, masak, tapi mak masak juga ada kopi. Tapi bukan mak masing lah, mak Afrika. Nah, jadi saya nak berdoa ini supaya berkesan semua. Mudah-mudahan tidak ada fitnah, okay? Tidak ada merasa sakit hati. Saya nak bercanda berdoa. Jadi tentu mengajak kembali kita mengajak puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Ini semua berkat rahmat, ya. Tempat yang paling mulia di bumi ini adalah masjid, walaupun di halaman masjid. Dan tak semua orang dapat itu. Kenapa di sini? Pasti dasar iman. Kenapa? Pasti ada kesehatan. Pasti ada kesempatan. Ada orang sibuk, walaupun ada kemampuan apa, dia sibuk tak sempat setelahnya. Sibuk. Sekarang kita kenal waktu singkat. Ini fenomena, ya. Dulu dah makin sempit, dulu makin kecil. Kita sibuk kacau itu berbagai pada pakai teknologi, pakai motor, pakai undang, pakai waktu. 1 tahun macam sebulan, sebulan macam seminggu, seminggu macam 1 hari, 1 hari macam 1 menit. Tak cukup cukup lagi. Ini ciri-ciri kata Nabi, ya, dan mendekati. Tapi insyaAllah ini akan kalau kita, apa pula saya ceramah. Dari Moros hingga ke Pasai jangan lupa beli slop. Kalau ceramah saya selesai, tentu Pak Camat ngasih amplop. Saya rombongan 54 orang. Kapal pulang balik 100. Itu beli Pak Camat. Habislah daripada. Nah, jadi bersyukur kepada Allah SWT yang berkat rahmat kita dapat bersilaturahmi, terus dikemas dalam syukuran, ya, status musola menjadi masjid sekaligus tabligh akbar dan sholat berubah, ya. Masjid Iman di kota Sungai Carang, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Floro, Republik Indonesia, bagian barat lengkap. Salawat dan salam dikirimkan pada Nabi besar dari besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pertama tadi pasti Pak Camat menyiapkan rasanya, nambah-nambah acara saya sambutan, saya tahu. Nah, ya. Padahal terus terang aja saya berangan-angan dari balai dengan kelemahan dan kurang ada pada diri saya nak ceramah juga. Saya nak banyak belajar lagi. Makanya dengan undangan ini saya melompat, saya tinggalkan beberapa acara dan tindakan. Bu, jelek-jelek gini Bu, undangan banyak juga Bu. Kenapa Tanjung Pinang? Kenapa saya ini? Tentu saya nak melepaskan dulu. Walaupun ibu bapak juga semua kenal saya, 3,5 tahun saya tidak terlalu lama. Nah itulah kesempatan saya. Yang paling tak kalah penting mungkin kelemahan dan kekurangan saya waktu di Tanjung Pinang tak dapat menjawab apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat waktu itu. Itulah kelemahan dan kekurangan saya. Kesempatan ini sampai waktu untuk memohon maaf. Ya.
agar supaya ibu dapat memaklumi dan mengerti sesungguhnya kita ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang lupa, makhluk yang lupa, makhluk yang selalu kurang. Dengan Bapak Ibu mungkin membuat kita silaturahmi, Allah beri kesehatan, murah rezeki, berpanjang kata Ustaz. Nah, jadi itu kesempatan yang saya ambil. Nah, terus terang aja Pak Ketua Masjid, kalau boleh saya cerita pengalaman tentang pembangunan masjid. Semua masjid yang dibangun di Republik Indonesia ini mulai dari yang kecil, mulai dari semangat. Ya, memang pemerintah Halimah Batu itu beri motivasi. Contoh aja Masjid Batu 10 saya tahu betul, Masjid Al-Uswah, Masjid Agung yang berada di kota, Masjid Al-Hikmah. Ya. Dan pembangunan itu tidak akan berhenti, berkelanjutan terus pelan-pelan. Nah, tapi nanti pesan Pak Camat untuk bisik-bisik dengan Pak Gubernur, insya Allah saya sebagai teman, sebagai sahabat, ini kan amanah. Kalau menurut tahu saya, Pak Gubernur juga sangat peduli juga tentang pertanian. Tapi yang hebat, Bapak, karena di masjid, karena mencari ridho Allah dan ikhlas, Pak Camat berani memerintah staf khusus. Pak Camat berani minta asisten, berani minta coba bukan terdekatkan masjid. Naas dia. Karena kami inilah hebatnya di masjid. Kan kalau kita dah masuk di masjid, sudah bersilaturahmi, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan masjid, yang tanya amal. Itu masih ada pangkat, ada jabatan. Maka Pak Camat tadi berani, ada pasal, ada ayat yang membolehkan, maka dia berani. Coba di luar masjid, naas. Jadi itulah yang terakhir boleh kalau boleh saya menyampaikan, ya, kita tentu nak hidup hari ini lebih baik daripada kemarin, besok lebih baik ini. Kan kerja dan berdoa. Saya selalu dengar ya kata Ustaz di dalam itu. Tadi andai suatu negeri atau penduduk beriman bertakwa, Allah akan beri rahmat baik bawah langit dari dunia. Allah hantar semua. Ya, ciri-ciri apa? Kan itu surau jadi masjid lebih bagus daripada rumah di lingkungan. Jemaah penuh, orang ramai, pengajian berjalan, dakwah berjalan. Itu yang ciri-ciri nanti salah. Dan yang kedua mungkin ya jangan sampai dah jadi masjid besok subuh menang dia tukang azan, dia tukang bersantika, dia imam. Saya pernah jumpa masjid itu Pak, betul Pak. Kebetulan masjidnya dekat kubur lagi. Betul, saya sengendap tak? Malam dia itu macam inilah acara Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kan simpulnya kan menjemput perintah sholat. Penceramah dia ketawa, lucu, memang dan nasihat agama dia. Makanannya bukan main, macam-macam makanan. Acara di luar, kursi, pakai penuh. Tapi alhamdulillah waktu subuh saya cek datang, saya nakal juga nak cek. Alhamdulillah, mulai dari pukul kentung, tukang azan, bentang tika di seorang. Saya juga agak nakal sikit, waktu itu saya masih wakil bupati, tak salah. Ya. Saya sengaja masuk lambat setelah dia membaca Al-Fatihah walat dolim, baru saya ambil, kebelah dia. Tahu kebelah? Dia pikir orang kubur yang sembahyang makan. Sebelah dia kubur, itu jika nanti kalau bikin masjid bagus-bagusnya kosong, kata orang kubur itu ganti kat kubur, aku jadi sembahyang. Tapi orang yang kubur mengatakan, yuk rapor menjadinya bisi mau payu bisi apa dah. Di dalam kubur itu kalau dapat minta hidup lagi dia nak beribadah. Jadi itu saya pesan kalau boleh gas status ini kita rame-rame. Penting kubur, ya pelan-pelan keluarkan jangan sampai lenong besok tahu lenong. Saya Melayu kolot nih, ya itu pesan saya. Soal pembangunan, insya Allah saya rasa pelan-pelan semua masjid saya tengok di mana mulai dari gini lah. Tapi akan menjadi besar. Itu masjid
masjid apa Al-Uswah itu di Batu 10 tahu betul saya dulu ya. Nah, kita berdoa karena urusan masjid bukan urusan kota dan Pinang, bukan Pak Gubernur, urusan umat Islam seluruh dunia. Itu bagi kita semua. Doakan manalah tahu ya dari usaha dari apa nanti akan membangun masjid, akan apa menyelesaikan apa yang jadi harapan jemaah khususnya orang kampungnya khususnya masjid. Saya rasa itu mungkin bari. Terima kasih, saya berbahagia dapat berkelami ya tentunya merasa dapat kehormatan sendiri. Jangan jelak, jangan bosan mengundang saya. Ya, saya insya Allah kalau diundang saya datang. Cuma dimaklumilah Pak Camat, kalau dulu Pak Camat saya datang sini, kalau pasuk saya lewat ada yang urusan, kalau saya lambat turun ada yang buka pintu. Sekarang bandar itu kan. Tapi itulah dunia. Allah jawab ya. Ma wada akara buka wa maqala. Biarlah manusia bila tapi Allah tetap bersama. Karena dunia ini macam itu bentuk dunia yang kecil-kecil sedikit hati. Ya. Nah, kalau undang insyaallah saya suka sekali datang walaupun jauh. Coba dia maklumlah karena kalau datang sini Niki macam pikir lah. Saya Pak Camat sekarang lagi sakit Pak Camat. Bawah pinggang saya sakit. Apa dia? Bawah pinggang saya sakit di kanan. Kantung saya. Agak rumpis sikit lah. Tapi cukup lah alhamdulillah. Ya. Cukup nanti orang lain serakatullah aja dan akum lah ya. Nah, jadi itu aja Bapak, mohon maaf saya bercanda berdua tidak menyakiti semua. Supaya kita lebih akrab, supaya kita lebih kalau jumpa, oh itu Pak Nordin orangnya yang lucu itu, yang tahu itu ya, nah itu ya. Itu lah saya untuk itu kena kopi nanti bayar saya ganti-ganti saya bayar Pak Suprani. Nah itu aja. Selamat masjid ya, mudah-mudahan masjid memberkah kampung ini, masjidnya makmur, dimana ramai dakwahnya jalan. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Nurdin yang sudah bersedia